Media India mendesak Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) untuk menyelidiki pertandingan antara Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 dan Australia bermain imbang 0-0 di kualifikasi Piala Asia. Laga ini menjadi kontroversi. Bagaimana tidak? Cara main Australia hanya melakukan operan pendek di area pertahanan sendiri dalam 20 menit terakhir. Di sisi lain, timnas Indonesia juga tidak melakukan pressing. Anak asuh Nova Arianto memilih menunggu bola. Pada akhirnya, skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Hasilnya, baik Australia serta timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, hasil itu turut merugikan tim lain. Salah satunya India yang akhirnya gagal lolos dalam peringkat 5 runner-up terbaik. Indian Football pun tampak melampiaskan kekecewaan dengan mengkritik pertandingan timnas Indonesia dan Australia. Mereka merasa AFC harus memberikan hukuman. Jika Australia menang melawan Indonesia dengan GD+1, India akan lolos. Hasil seri berarti Indonesia dan Australia lolos hingga mereka melakukan ini. Walaupun kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri, tapi apa akibatnya jika melakukan hal yang tersebut? Adapun Australia menjadi pemuncak grup karena punya selisih gol lebih banyak. Sementara timnas Indonesia U17 lolos dari jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia dituding bermain tidak sportif ketika mereka berhadapan dengan Australia. Dalam laga itu, timnas Indonesia dan Australia bermain imbang dengan skor 0-0, sekaligus membawa kedua tim melaju ke putaran final Piala Asia U17 2025. Kendati demikian, banyak warganet di media sosial, khususnya dari negara-negara Asia lainnya, yang menuding jika laga timnas Indonesia dan Australia syarat akan pengaturan skor. Seperti diketahui, jalan pasukan Nova Arianto dalam 2 laga pertama grup G terbilang mulus. Mereka sukses kumpulkan 6 poin di periode tersebut. Hasil itu diraih setelah timnas Indonesia menang atas tuan rumah Kuwait 1-0 serta melibas tanpa ampun Kepulauan Mariana 10-0, sekaligus membawa mereka ke posisi kedua. Akan tetapi, timnas Indonesia U17 hanya bertengger di urutan kedua setelah Australia menang besar atas Kuwait 3-1 dan Kepulauan Mariana 19-0. Maka dari itu, laga antara Indonesia dan Australia yang dihelat di Stadion Abdullah Khalifah menjadi penentu bagi keduanya untuk lolos. Namun di luar dugaan, Australia justru bermain aman ketika berhadapan timnas U17. Setelah laga berakhir, baik Australia maupun timnas Indonesia menuai banyak kritikan di media sosial. Pelatih Nova Arianto bahkan kecewa akan permainan anak asuhnya itu. Lebih parahnya lagi, timnas Indonesia dan Australia dituding bermain sabun atau pengaturan skor demi bisa lolos ke putaran final Piala Asia U20. Fenomena tersebut lantas menuai tanggapan dari sejumlah warganet. Salah satunya supporter asal Thailand dengan akun X Thai Football. Melalui cuitannya, supporter Thailand itu merasa tidak setuju apabila timnas Indonesia dituding melakukan pengaturan skor ketika bermain imbang dengan Australia. Pengaturan skor adalah ketika kedua tim sepakat sebelum pertandingan untuk mengatur skor. Namun pertandingan ini tidak. Saya rasa kedua tim ini tidak melakukannya, ucap media akun X. Menurutnya, ini merupakan murni dari keuntungan sistem kualifikasi yang diterapkan oleh AFC selaku otoritas tertinggi sepak bola Asia karena tidak memainkan laga penentuan secara serentak. Situasi semacam ini mengingatkan kepada pertandingan antara Vietnam dan Thailand di Piala AFF U19 2022 yang berakhir dengan imbang 1-1. Serupa dengan laga semalam, Thailand dan Vietnam hanya bermain operan pendek di lini pertahanan sendiri hingga waktu berakhir. Fakta keberhasilan timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17. 1. Selalu clean sheet. Meski lolos sebagai runner-up, timnas Indonesia punya catatan pertahanan terbaik. Dari 3 pertandingan kualifikasi,
gawang mereka tidak kebobolan. 3 kali clean sheet menjadi bukti kokohnya pertahanan tim. Sosok di bawah besar gawang, Dava Al-Ghassemi, banyak menuai pujian karena dia selalu menjadi pilihan utama. Hanya saja saat melawan Kepulauan Mariana Utara, dia tidak sengaja keras di lapangan. Namun, saat melawan Kuwait dan Australia, dia harus jatuh bangun mempertahankan gawangnya. Selain kerja keras sang kiper, para pemain belakang juga layak dipuji. Dikomandoi Putu Panji dan Matthew Baker, mereka selalu bermain disiplin. Saat melawan Australia, beberapa kali pertahanan ditembus, tapi mereka selalu melakukan cover untuk lawan tidak bisa leluasa menyelesaikan peluang yang didapat. 2. Main cerdik. Saat melawan Australia, timnas Indonesia tampil memilih bertahan. Mereka melakukan serangan balik cepat ketika mendapatkan bola. Pada babak kedua, hampir sama. Bedanya, Zahabi Goli dan kawan-kawan tidak terlalu agresif melakukan passing kepada Australia yang menguasai permainan. Taktik cerdik untuk mengamankan hasil imbang karena 1 poin tambahan sudah cukup membawa tiket ke Piala Asia U17. Tentu akan ada ragam reaksi dari netizen terkait strategi bertahan ini. 3. Pertama kali main tanpa gol lawan Australia. Dari data yang dihimpun oleh bola.com, di kelompok usia 17, Indonesia dan Australia sudah 6 kali bertemu. Itu termasuk laga yang berlangsung di Kuwait semalam. Australia masih unggul. Mereka menang 5 kali, sekali imbang dan kalah. Pertandingan terakhir di Kuwait jadi pertama kali yang berakhir tanpa gol. Sebelumnya selalu dihiasi dengan banyak gol, seperti di Piala Asia AFF U17 2008 silam. Waktu itu Indonesia dihajar 0-6 setelah di tahun 2013. Tahun berikutnya Indonesia kalah 2-3 di ajang Piala Asia U17 2024. Lagi-lagi timnas Indonesia kalah di Piala AFF U17 dengan skor 3-5. Artinya skor imbang tanpa gol memang di luar kebiasaan alias rekor baru. Timnas Indonesia U17 dirugikan aturan oleh AFC karena timnas Iran yang tiba-tiba lolos ke Piala Asia U17 2025. Awalnya, timnas Indonesia U17 ditempatkan di pot 3 drawing Piala Asia bersama Tajikistan, Cina, dan Vietnam. Ditempatkan di pot 3 otomatis memperbesar peluang timnas Indonesia lolos ke perempat final, mengingat mereka akan bersuah salah satu dari penghuni pot 4 berisikan Oman, Uni Emirat Arab, Irak, dan Korea Selatan. Namun, Irak yang disebut banyak media Irak sudah memastikan lolos ke Piala Asia, tiba-tiba gagal memesan tempat di putaran final. Hal itu karena Irak U17 yang awalnya menempati posisi 5 klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dengan selisih gol 3, tiba-tiba digeser oleh timnas Iran U17. Timnas Iran yang awalnya menduduki posisi ke-7 dengan 3 poin selisih 2 gol dari Korea Selatan, tiba-tiba melesat ke peringkat 4 klasemen runner-up terbaik dengan 3 poin dan selisih gol 3. Melesatnya posisi Iran dan imbas Suriah yang di luar dugaan kalah dari Hong Kong U17. Efek menang atas Suriah, Hong Kong finish di posisi ketiga grup A. Sesuai regulasi perhitungan klasemen runner-up terbaik, hanya dihitung hasil laga melawan. Alhasil Iran U17 diuntungkan karena menang 7-1 atas Hong Kong. Sejatinya, Iran U17 dan Irak sama-sama menempati klasemen akhir runner-up terbaik dengan poin dan selisih gol yang identik 3 poin dan selisih gol 3. Akan tetapi Iran U17 mencetak gol lebih banyak ketimbang Irak, yakni 8 berbanding 4. Alhasil, Iran U17 yang lolos ke Piala Asia U17. Berkat keberhasilan lolos ini, Iran U17 menempati pot 2 drawing Piala Asia U17 bersama Australia, Thailand, dan Yaman. Munculnya Iran U17 ini yang membuat timnas Indonesia turun dari pot ketiga ke pot paling buncit, pot nomor 4.